Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadilah Noviana, NIM 2425240, kelas TIA, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Sistem Paradigma yang diampu oleh Ibu Hanifatus Sa'diyah Widi Hasani Putri MKOP. Tugas ini untuk menunjang UTS pada mata kuliah Sistem Paradigma. Nah, langsung saja ya. Ini pertanyaannya. Yang pertama, A. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Data science adalah data dalam bidang matematika, statistik, dan ilmu komputer. Dengan data science dapat menganalisis perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan contohnya, bagaimana kita menggunakan aplikasi TikTok dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berapa lama kita menontonnya, menggunakannya, dan untuk apa kita menggunakannya. Nah, dengan ini kita dapat dianalisis oleh data science. B. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Nah, perusahaan konsultan politik mengambil data pribadi 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Nah, ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena apa? Semua data yang kita punya diambil tanpa izin kita. Nah, sebagai pemiliknya, kita pastinya marah dan kesal. Takutnya data yang kita miliki disalahgunakan. Nah, untuk itu sebaiknya untuk data yang kita miliki, walaupun mau diambil, sebaiknya izin terlebih dahulu. Terus yang ketiga, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Nah, itu kembali lagi oleh penggunanya ya. Misalnya pengguna menggunakannya menonton untuk hal-hal yang positif, maka untuk beranda yang muncul dari TikTok, Instagram, atau YouTube, maka akan muncul hal-hal yang positif. Misalnya tutorial memasak, tutorial dalam pembelajaran pemrograman. Nah, untuk itu lebih baiknya kita menonton hal-hal yang positif agar mendidik dalam kehidupan kita. Nah, untuk pengguna yang menggunakannya dalam hal-hal yang negatif, maka muncul di berandanya hal-hal yang negatif. Untuk lebih jelasnya bisa ada di sini ya. Saya mencarinya dalam referensi ini. Terus lanjut, soal yang kedua. A. Menurut Anda, apakah komponen sistem yang berubah manusia atau teknologi proses dalam transformasi ini? Nah, perkembangan teknologi digital mengubah paradigma layanan beranda. Komponen sistem apa yang dapat berubah? Ya, pastinya manusia, teknologi, proses ketiganya ini saling berhubungan ya. Karena apa? Misalnya manusia mengubah pola pikirnya dalam berteknologi. Dengan ini, dalam kemajuannya dapat berjalan lancar dalam layanan perbankan. Teknologi. Dengan canggihnya teknologi, layanan perbankan sekarang bisa lebih maju dan lebih efisiensi. Terus prosesnya sudah bisa secara online dari HP kita masing-masing. Tidak seperti zaman dulu yang harus datang ke teller dan menanyakan bagaimana cara kita menggunakan layanan perbankan. Terus B. Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Nah, tentu saja positif. Kenapa? Ya, karena kita bisa menggunakannya secara bisa di HP dan di mana-mana.
terus tenaga kerjanya bisa lebih efisiensi, tidak menuju ke rumah kita, terus kualitas layanannya cepat dan tidak membingungkan. Untuk yang negatifnya, banyak pekerja yang diberhentikan karena sudah tergantikan oleh layanan perbankan secara online. Terus C, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam konsisten perbankan digital. Nah, dengan demikian, pegawai harusnya lebih pemahaman tentang teller. Dengan demikian, transaksi akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa buka link yang di atas ini ya. Terus lanjut soal yang ketiga. Apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak berhati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, tidak sengaja klik link judul. Ya, pastinya itu sangat membahayakan keamanan ya, dan sama-sama merugikan data yang kita punya. Nah, contohnya kita lupa ini mengunci loker pada saat kita ke perpustakaan. Nah, padahal di dalam loker tersebut ada barang-barang kita yang berharga, laptop, terus buku-buku, HP, ada semuanya di sana. Nah, kita lupa menguncinya. Terus kejadiannya bisa menimbulkan orang dengan mudahnya mengambil barang kita. Dengan begitu, itu membuat kita tidak bertanggung jawab dalam keamanannya. Seperti ya bisa dalam komputer misalnya kita tidak memakai antivirus dan password yang kurang unik dan lemah. Nah, begitu bisa dibobol data yang kita miliki. Dengan adanya peristiwa itu, keduanya sangat merugikan diri kita dan kurangnya tanggung jawab atas keamanannya. B. Apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program, bocornya data, nilai mahasiswa diangkat? Ya, sangat menimbulkan risiko yang besar. Karena apa? Data yang kita miliki bisa diambil dengan mudahnya dan disalahgunakan. Nah, kita bingung sendiri. Terus kita harus mencari data-data yang telah dicuri. Terus C. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, tentu saja jenis pengalaman itu berpotensi dalam keamanan. Karena apa? Data yang kita miliki sudah diambil secara sengaja oleh hacker atau yang ingin mencuri data kita. Nah, pengalaman pribadi saya yaitu teman saya mengklik link yang dari temannya, padahal temannya tidak tahu isi linknya tersebut, terus diklik secara tiba-tiba. Nah, ternyata apa? Data yang teman saya miliki, data pribadinya, privasinya, dan semuanya itu hal-hal yang penting hilang seketika dan disalahgunakan. Mungkin bisa disalahgunakan, tapi tidak tahu ya kedepannya. Maka dari itu kita harus hati-hati dan jangan mudah percaya dengan walaupun itu teman kita sendiri. Terus bisa lebih jelasnya ada di link di atas ini ya. Lanjut soal yang terakhir, soal yang 4. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Ya, tentu saja karena dengan adanya masyarakat sosial dan budaya lokal, Smart City akan berkembang dan terus maju. Dengan adanya masyarakat, Smart City bisa digunakan untuk
negara kita atau bangsa kita semakin maju. Keduanya sangat ada hubungannya, karena tidak mungkin kan smart city muncul dan tidak digunakan oleh masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, smart city tidak akan berkembang dan tidak digunakan. Tidak ada yang menggunakan smart city. Terus B, menurut Anda siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Untuk aktor yang paling utama yaitu pemerintah. Namun pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan sangat berhubungan. Kalau tidak ada swasta, maka pemerintah tidak bisa berjalan. Kalau tidak ada masyarakat, siapa yang akan menggunakan smart city? Dan kalau tidak ada pendidikan, tidak ada yang mendidik masyarakat dalam menggunakan smart city. Nah, untuk pemerintah yaitu untuk menggunakan smart city dan hak-hak pemerintahnya ada dikendalikan oleh pemerintah. Dengan begitu, kalau keempat ini bisa saling berhubungan, maka smart city akan berjalan dengan lancar dan terus berkembang dengan baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.